Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Video kali ini saya mau men-sharing Injil Yohanes pasal 16 ayat 8-9. Di situ Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa. Dosa karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saya mau memberitahu kepada saudara bahwa dosa yang paling besar itu adalah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah dosa paling besar. Jadi dosa yang paling besar itu bukan karena manusia membunuh, berzina, bercerai, dan dosa-dosa merampok, menganiaya. Bukan itu saudara, dosa terbesar itu. Dosa terbesar itu adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Injil Matius pasal 10 ayat 14-15, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, kalau kota itu tidak menerima kamu, tidak menerima Injil yang kamu beritakan, maka kota itu tanggungannya lebih berat daripada Sodom Gomora. Nah, kita tahu saudara, Sodom Gomora kehidupannya seperti apa. Bahkan mereka itu berzina dengan sesama jenis. Wah, parah sekali itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tanggungan kota yang menolak Injil, yang menolak Yesus akan lebih berat daripada Sodom Gomora. Jadi dosa terbesar itu adalah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain itu bisa diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena salib Kristus, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, penumpahan darahnya itu dan tubuhnya yang dicabik-cabik itu adalah lebih besar daripada segala dosa yang ada di dunia ini. Jadi dosa paling besar itu adalah dosa menolak Tuhan Yesus Kristus sampai mati saudara. Nah, itulah termasuk golongan menghujat Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus itu pekerjaannya adalah membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi kita perlu ingat juga di sini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan Yesus yang mana? Karena banyak aliran-aliran di Kristen juga seperti Sakiopa, gereja Mormon dan lain-lain, dan bahkan dari ada tokoh-tokoh sebagian kecil saja yang tokoh-tokoh dari Pantekosta pun yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan firman Allah yang menjadi manusia. Nah, itu bukan percaya yang benar. Karena iman pokok Kristen itu adalah Allah Tritunggal. Kristologi Tuhan Yesus itu harus sesuai kitab suci, bahwa Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu menyatu dengan firman Allah. Makanya ada ayat di Bunda Maria itu dikandung, anak itu dikandung di dalam rahim Bunda Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Allah lah yang menyatukan sedemikian rupa firman Allah itu menyatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak terpisahkan. Makanya bapak-bapak gereja sudah merumuskan. Bapak-bapak gereja itu saudara bukan satu orang. Itu mewakili seluruh dunia dari beberapa tokoh-tokoh di seluruh dunia waktu itu. Tokoh-tokoh pengikut Kristus. Mereka merumuskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bagian dari Allah Tritunggal. Kenapa? Karena dia tidak, kemanusiaannya Yesus itu tidak terpisahkan dari firman Allah. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak berubah. Nah, yang menyatukan itu siapa? Roh Kudus saudara. Karena anak itu dikandung dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Bapa sendiri. Karena Allah kita itu Bapa. Kita memanggil Allah kita itu Bapa. Makanya percaya kepada Tuhan Yesus itu harus percaya yang benar. Dan makanya kenapa Rasul Yohanes memperingatkan kepada kita tidak boleh belajar kepada tokoh-tokoh Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada tokoh yang tidak percaya itu,
kita tidak boleh belajar di situ. Kenapa? Karena Rasul Yohanes sudah menulis, barang siapa belajar di tempat itu, dia akan turut menanggung dalam dosa-dosa pengajar itu. Begitu saudara, jadi kita harus ikut firman. Karena apa yang ditulis Rasul itu langsung dari Tuhan Yesus, saudara, diilhami oleh Roh Kudus, saudara. Itulah pekerjaan Allah Tritunggal. Jadi rasul-rasul itu penerus dari ajaran Tuhan Yesus langsung, saudara. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada saudara-saudara kita semua, kita sebagai orang yang betul-betul sudah lahir baru dari Roh Kudus, kita tidak boleh melihat, memandang sebelah mata kepada saudara-saudara kita yang masih berzina, membunuh, bercerai. Kita tidak bisa memandang mereka itu seperti orang yang tidak bisa diampuni. Tidak bisa, saudara. Mereka sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka pun akan hidup dalam anugerah. Tetapi ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya Tuhan Yesus akan membawa mereka dari gelap ke dalam terang. Jadi relnya pindah. Yang tadinya berjalan di dalam kegelapan, pindah ke dalam terang oleh kuasa Roh Kudus, dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Makanya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, itu saudara, semua orang Kristen pada zaman ini selama 2000 tahun setelah Tuhan Yesus naik itu wajib mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Karena baptisan Roh Kudus itu adalah ketika Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, pada awalnya di mana? Awalnya pencurahan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, awalnya dari situ. Dari situlah diteruskan kepada kita sampai sekarang ini. Jadi ketika orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatinya, dia akan menerima Roh Kudus, saudara. Begitu, saudara. Dan dia akan menerima pengampunan dari Allah dan pertobatan. Nah, di Injil Lukas Tuhan Yesus berkata, di dalam namaku ada pengampunan dan pertobatan. Nah, itulah tandanya orang yang membunuh, berzina, bercerai, apapun, pada endingnya nanti dia akan berjalan di dalam terang. Begitu, saudara. Ketika dia sudah di dalam terang, maka mereka itu sama dengan kita, sama dengan saudara yang hidupnya taat, sama, saudara. Kenapa? Karena semua dosa di mata Allah Bapa itu adalah kematian bagi manusia. Anda tidak pernah membunuh, Anda tidak pernah bercerai, Anda tidak pernah berzina, tetapi Anda punya dosa yang lain. Tetap Anda pada prinsipnya dengan saya akan ke neraka. Tetapi kita selamat hanya oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya tubuhku dan darahku, tubuhku adalah benar-benar makanan, Tuhan Yesus bilang. Darahku benar-benar minuman. Itu, saudara. Jadi kita ke sorga itu bukan karena kita nggak pernah bercerai, kita nggak pernah membunuh, kita nggak pernah merampok. Bukan, saudara. Karena saudara dan saya pasti punya dosa yang lain. Dan dosa yang lain itu cukup membawa kita ke neraka. Begitu, saudara. Jadi pandanglah saudara-saudara kita ini, menangkanlah jiwa-jiwa mereka ini supaya mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itulah yang akan membawa mereka ke dalam rel yang ke dalam terang. Maka Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku akan berjalan di dalam terang. Nah, itu tandanya pada ending hidupnya dia akan berjalan di dalam terang. Nah, waktu ending hidupnya itu bisa sebentar, bisa lama, bisa 1 hari. Nah, seperti penjahat di kayu salib itu. Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah, itulah orang yang sungguh percaya dari hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan mengalami terang itu, saudara. Walaupun hanya 1 hari, hanya setengah hari, tetapi bagi saudara dan saya, bagi saudara-saudara kita yang masih di dalam kegelapan, mereka yang masih hidup, pasti mereka akan menunjukkan tanda-tanda itu. Mereka akan pindah ke dalam terang. Jadi ingat, dosa yang terbesar adalah tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tandanya apa? Orang yang menerima Tuhan Yesus, dia pindah ke dalam terang. Dia berhenti semuanya, dari mabok, dari rokok, dari apa. Dia akan berusaha itu berhenti. Dia akan
berusaha keluar dari itu tanda orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, karena dia akan dibaptis. Tadi saya bilang dibaptis oleh Roh Kudus. Begitu saja saudara-saudara ya, alamilah kelahiran baru, menangkanlah saudara-saudara kita, beritakanlah iman dari benih firman supaya mereka mengalami timbul iman dan mengalami kelahiran baru itu. Begitu saudara ya, jangan menuntut yang aneh-aneh seperti baptisan Roh Kudus harus berbahasa roh itu. Aduh, itu sudah kayaknya ketinggalan zaman itu saudara. Kayaknya nggak pernah belajar itu kalau soal begituan ya. Ya begitu saja saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.